Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Nazara dengan NPM A1202146, matkul pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Langsung saja, kita akan membahas tentang manajemen dalam organisasi. Pengertiannya yaitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan dan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu langkah-langkah perencanaan. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, dan merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Selanjutnya syarat-syarat perencanaan. Yang pertama itu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu, terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Yang kedua yaitu kita akan menggunakan pengorganisasian. Fungsi perorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi terstruktur yang ada di dalam organisasi. Proses organisasi yang pertama yaitu perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, facilitating, dan penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, dan controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Yang selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan koreksi. Kegiatan pengawasan itu bisa kita lihat. Yang pertama itu menetapkan standar untuk mengukur prestasi kerja, apakah prestasi memenuhi standar, jika iya tidak berbuat apa-apa, dan jika tidak ambil tindakan korektif. Fungsi manajemen yaitu forecasting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksi atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Planning termasuk budgeting. Fungsi manajemen dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin dilakukan, yakni menetapkan susunan organisasi serta tugas-tugas fungsi-fungsi dari setiap unit.
Yang selanjutnya itu staffing dan assembling roach, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu direction and commenting, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, dan instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu leading. Leading merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lois Allen. Pekerjaan leading yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajemen dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mereka bertindak, memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu coordinating, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percecokan, kekosongan kegiatan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Motivating merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Misalnya itu controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, pengoreksian pekerjaan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dan terakhir yaitu reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melakukan perkembangan atau hasil kegiatan atau perencanaan serta memberi keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada atasan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi yang yang ingin saya sampaikan dan ingin saya bagi kepada teman-teman. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.